Selamat sore. Coba dibuka videonya ya. Dibuka dulu videonya. Semua dibuka video sebelum kita mulai sambil menunggu kawan kita yang lain ya. Oke, nah jadi sebelum kita mulai, silakan diunduh materinya di Google Classroom kita ya. Udah saya buat di situ materi untuk hari ini. Silakan diunduh. Oke, udah bisa kita mulai ya. Udah bisa kan? Nggak ada suaranya ya? Udah, Bisa dengar suara saya kan? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Suara saya jelas kan? Jelas, Pak. Oke. Nah, baik. Selamat sore buat anak didik saya sekalian. Pada hari ini kita coba untuk Zoom ya, untuk melihat situasinya apakah nanti ada kendala atau tidak pada saat kita melakukan Zoom. Jadi biar bisa kita sambung dengan depan. Nah, sebelumnya baru ini kita Zoom kan? Iya. Iya, Pak. Oke, jadi betul, Pak. Iya, Pak. Mungkin dari Anda sudah ada mengenal saya dan ada juga yang belum. Jadi inilah saya yang bernama Frikles Arwisanto Sianturi, ya, MKOM. Dan kebetulan pada semester ini saya mau mengatakan kuliah sama Anda yaitu struktur data dan algoritma. Nah, di sebelumnya itu kan sudah saya sampaikan materi sama Anda tentang pengenalan dari algoritma dan struktur data. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu biar Anda memahami dulu kira-kira yang akan kita belajar itu seperti apa. Ya, jadi saya harap Anda untuk dari pengertian algoritma yang sudah Anda buat, kemudian soal algoritma yang saya berikan juga, itu rata-rata Anda memahami. Ya, untuk itu dia kita lanjut di materinya. Nah, cuman di minggu lalu itu ada beberapa kawan Anda bahwasannya ada yang bertanya juga sama saya, bahwasannya algoritma dengan flowchart itu kira-kira sama enggak gitu. Nah, siapa yang bisa jawab? Coba Adisti bisa jawab. Adisti, menurutmu flowchart dengan algoritma itu gimana? Sama atau memang berbeda? Ayo, Aristi bisa. Adisti Ragil bisa dijawab. Ayu Pelita bisa jawab. Kira-kira menurutmu antara flowchart dan algoritma itu sama atau berbeda? Berbeda, Pak. Berbeda. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Kalau Coba apa aja? Ayo udah. Branindo ada. Branindo. Coba Branindo. Perbedaannya di mana? Mana Branindo ini? Oh, enggak, Dedi lah. Dedi Nirwanda dulu. Jawab dulu, Dedi. Di mana perbedaan kedua itu? Ya. Perbedaannya di mana? Belum bisa juga dijawab si Dede nih ya. Kiki Maulana. Pak. Nah, mana perbedaan yang kedua itu? Algoritma
Pak. Algoritma dengan flowchart. Itu gambar gitu ya. Hah? Gambar. Yang mana gambar? Flowchart, Pak. Flowchart. Nah, oke, jadi biar lebih pahami ya, kalau algoritma itu kan dia urutan dari langkah-langkah dalam suatu pengerjaan atau proses dalam suatu kasus kan gitu. Namun kalau dia flowchart, dia berupa diagram yang sama juga urutan, cuman dia kalau flowchart dia bentuk proses dari yang digambarkan dengan bentuk diagram, di mana dia memiliki suatu bentuk diagram itu berbeda-beda pada saat dia melakukan input, proses dan output itu memiliki simbol yang berbeda. Itu yang berbeda. Kalau algoritma kan dia urutan yang bisa diterjemahkan dengan kalimat, ya kan? Nah, kalau dia di dunia nyata. Nah, jadi itu dia perbedaannya. Jadi kalau ada yang membuat dia misalnya digambarkan, nah itu jelas salah. Ya mungkin enggak dari kelas Anda ya. Nah, mungkin dari kelas lain gitu. Nah, jadi diperhatikan ya. Jadi kalau seandainya nanti Zoom kita ini berakhir, ya, Zoom kita ini berakhir, kita kembali ke GC ya. Nah, karena Zoom itu kan ada batas waktunya. Jadi kalau tiba-tiba nanti mati, kita tetap kembali ke GC dan kemudian untuk materi dan tugas-tugasnya juga nanti itu saya berikan di GC-nya. Ini saya hanya peringkas saja slide-nya. Siapa tahu nanti ada yang tidak Anda pahami di materi yang saya berikan itu. Ya. Nah, kita akan membahas yang namanya topik kita pada hari ini adalah rekursi. Jadi rekursi inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Jadi mengenai rekursi ini pengertiannya apa kita akan bahas sama-sama. Nah, jadi rekursi itu di dalam namanya mata kuliah kita struktur data dan algoritma, kita membahas proses di dalam komputer tersebut. Ya. Kenapa dikatakan dia struktur data? Berarti yang namanya struktur data berarti antara struktur dari data tersebut, bagaimana sih prosesnya gitu. Nah, jadi struktur data dan algoritma. Setelah kita pahami dia strukturnya, berarti harus kita pahami juga bentuk algoritmanya seperti apa. Nah, mungkin Anda di waktu semester 1 sudah pernah belajar bahwasanya di dalam komputer itu dia mengenal huruf ya. Iya kan? Iya kan? Iya, Fatan. Komputer itu apa? Dia mengenal huruf atau mengenal angka? Coba Fatan dulu. Angka, Pak. Angka. Oke, angka yang bernilai? Angka. Satu. Yang bernilai apa, Fatan? Yang biasa dibilang angka bintang. 1 dan 0, Pak. 1 dan 0. Coba Ibnu, nilainya Ya. berapa? Atau angka biner. 1 dan 0, Pak. 1 dan 0. Salsa? Coba salsa. Ya, Pak. Salsa dulu. Jelas. Nilainya berapa? Di mana komputer itu kan dia mengenal angka, yaitu nilainya nilai berapa salsa? 1 dan 0, Pak. Salah. Coba. Yang lain, siapa bisa jawab? Ada 3. Ayo, siapa yang bisa jawab? Masih salah, 1 dan 0, salah. Apa lagi? Coba Kiki dulu, Kiki Maulana, coba Ki, berapa? Bernilai berapa Ki? Mana Kiki nih? Ki? 8. 1-0, Pak. Ya, Pak. 1 dan 0? Iya. Iya. Nah, jadi biar Anda pahami kenapa saya sebutkan salah. Ya jelas salah. Nilainya itu nggak pernah dikatakan. Nilai bilangan biner itu nggak nilai 1 dan 0. Melainkan adalah nilai 0 dan 1, Pak. Iya, nggak pernah dikatakan nilainya 1 dan 0 biar nggak salah. Ya, makanya saya sebutkan tadi salah. Kalau bernilai dia 1 dan 0, itu jelas salah.
tapi dia nilai 0 dan 1. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, dikatakan dia 0 dan 1. Padahal sekarang ini, di depan Anda ini, yang saya share ini kan huruf kan? Ya kan? Huruf. Nah, jadi komputer itu mengenalnya bagaimana? Coba, siapa yang bisa jawab? Jadi menampilkan seperti ini kan, ini huruf nih semua. Mana ada 0 dan 1 di sini? Jadi kok bisa jadi seperti ini gitu? Siapa yang bisa jawab? Dari huruf ke transfer ke angka, Pak. Ditransfer. Dari angka diubah ke huruf, Pak. Dari angka diubah ke Huruf. huruf. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Dari biner diubah ke heksadesimal, Pak. Dari biner dirubah ke Heksadesimal. heksadesimal. Nah, dari biner dirubah ke heksadesimal. Sekarang, kalau saya tanyakan ya, nilai E ya, E itu bilangan binernya berapa? Gimana cara lihatnya? Kalau yang Anda pelajari itu kan pasti dia 24 biner dirubah ke heksa, pasti angka kan gitu. Ya kan? Itu kalau angka jelas. Sekarang kalau misalnya dia huruf, E kecil itu nilai binernya berapa? Anda bisa jawab? Untuk melihat nilainya itu kalau huruf kita melihatnya di mana? Ayo. Semester sebelumnya kan udah belajar ini kurasa ya. Udah pernah disampaikan kan? Dari kode ASCII, Pak. Dari mana? Dari kode ASCII. Iya, dari kode ASCII. Ada namanya tabel ASCII ya. Jadi dari situlah kita memahami kenapa ini bisa muncul. Memang betul komputer itu dia mengenal angka yang bernilai 0 dan 1. Nah, jadi ini kenapa dia jadi huruf gitu. Nah, sekarang dia bahwasanya antara bahasa komputer dengan bahasa pengguna atau user itu kan jauh berbeda. Jadi biar pengguna memahami, dikonversilah dia dari bilangan biner yang ada proses dalam komputer itu, dirubahlah dia biar dipahami oleh pengguna, khususnya untuk kita, penggunanya, dirubah menjadi bentuk huruf, biar kita memahaminya. Nah, cara mengkonversinya bagaimana? Huruf ini dilihatlah dia atau dirubah di dalam yang namanya tabel ASCII. Nah, di dalam tabel ASCII itu ada tertera untuk dia tanda seperti ini pun ada tanda seru, tanda tanya, spasi, itu ada nilai dari binernya. Nah, ya kemudian nilai huruf besar sama huruf kecil itu nilainya sangat berbeda, tidak bisa sama. Itulah dia kalau dia mengenali di dalam komputer. Nah, jadi sekarang tujuan kita belajar yang namanya struktur data, ya, kita akan memahami dia proses di dalamnya itu seperti apa. Makanya perlu kita pahami. Nah, jadi di sini dia, tadi dikatakan di sini bahwasanya rekursi itu adalah merupakan konsep pengulangan yang penting dalam ilmu komputer. Nah, selalu ingat, ia adalah konsep pengulangan. Ya, konsep pengulangan. Kalau misalnya belajar, misalnya Anda coding program, berarti kalau dikatakan dia pengulangan, itu dinamakan dengan apa? Kalau belajar program, apa? Putri? Looping, Pak. Looping ya? Looping. Iya, looping. Berarti Anda sudah pernah masuk ke sana. Nah, jadi bentuk pengulangan. Jadi di struktur data kita sederhanakan gitu. Ya. Rekursif itu juga itu digunakan untuk merumuskan solusi sederhana dalam sebuah permasalahan yang sulit untuk diselesaikan secara interaktif. Nah, jadi ini di dalam komputer ini nanti fungsinya di dalam belajar struktur data itu adalah contoh gini. Struktur data yang dimasukkan seperti ini. Pernah Anda membuat folder kan? Pernah ya? Membuat satu folder baru. Di dalam folder itu ada lagi folder
di dalam folder yang baru itu lagi, ada lagi folder, baru ada dokumen yang Anda simpan. Pernah buat seperti itu? Pastinya kan? Nah, jadi kita melihat dia. Kenapa dia bisa menjadi seperti itu? Berarti ada strukturnya. Itu dinamakan data, struktur data gitu. Nah, struktur disebut. Nah, jadi algoritmanya di mana bermain? Algoritma di dalam komputer itu membacanya itu seperti apa? Itu yang kita ketahui. Nah, jadi kalau pandangan kita seperti ini, memang dia kalau kita lihat sederhana. Tapi kalau proses di dalam komputer itu sangat rumit. Makanya dikatakan di dalam komputer, ya kan, itu semua matematika. Nah, contoh mendasar aja hanya merubah A ke dalam binary itu kan dia belajar dengan matematika. Ya kan? Nah, jadi rekursif merupakan salah satu bagian yang penting yang harus dipahami untuk operasi stack. Nah, jadi ini nanti kita bahas ya. Jadi untuk masuk ke dalam materi ini nanti ada materi kita di dalam struktur data, ada namanya stack atau tumpukan. Namun kita harus belajar dulu pengurutan atau pengulangan. Ya, yang dinamakan adalah rekursif. Jadi ini dulu kita awali, baru belajar lagi nanti yang namanya queue atau antrian. Nah, jadi siap pertemuan ini mungkin di pertemuan berikutnya kita akan membahas salah satu dari sini. Ya. Nah, kemudian bentuk dari rekursif itu seperti apa? Nah, ada dikatakan di sini ada karakteristik dari rekursif tersebut, yaitu terdapat satu atau lebih kasus sederhana dengan solusinya atau stopping case. Nah, nanti kasusnya akan saya tunjukkan bagaimana cara pengerjaannya. Nah, nanti ada saya berikan di GC kasus ya, tugas pertama kita ya. Nah, jadi untuk satu semester ini usahakan nanti tugas Anda itu selalu dikirimkan ya. Nah, oke. Nah, kemudian di sini masalah yang sederhana hanya pada stopping case relatif diselesaikan. Contoh, misalnya gini. Di sini ada, ini nanti bisa Anda lihat yang paling penting aja. Ya. Ini ada bentuk umumnya. Nah, di sini ada kata faktorial. Contoh, kalau misalnya 3 saya buat faktorial, itu maksudnya berapa? Coba, siapa yang bisa jawab? Coba Putri, bisa diterjemahkan. 3 faktorial katanya. Yang artinya? Coba Putri, bisa dijawab Putri. Bisa? Kalau dikatakan 3 faktorial, berarti sederhananya gimana? Intan, bisa Intan? Saudari Intan bisa jawab? Atau gini aja deh, siapalah yang bisa jawab memperjemahkan 3 faktorial kalau seperti ini? Pernah lihat seperti ini kasus kan? 3 ya kan? kali 2 kali 1, Pak. Berapa? 3? 3 kali 2 kali 2 kali 1. Dikali 1. Berarti hasilnya? 6. 6. Ya kan? Nah, inilah faktorial. Jadi seperti ini. Nah, jadi dalam rekursif juga ada seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada kasus misalnya 72 faktorial, ya kan? Nah, berarti dibagi dengan 6 faktorial, ya tentunya ini harus sama diterjemahkan seperti ini dulu. Ini baru bisa kita bagikan. Nah, itu yang faktorial. Kemudian ada Fibonacci nih. Nah, jadi ada loop, ada rekursif. Nah, jadi dasarnya itu semua ini ada bentuk dari untuk rekursif itu sebelum masuk ke sini. Nah, jadi yang paling pertama harus memahami yang namanya faktorial itu. Nah, misalnya di sini kasus rekursif itu membahas masalah sederhana yang kemungkinan tidak terpikirkan. Nah, ini dia kasusnya. Kasus rekursi itu membahas masalah ya. Padahal masalah tersebut sederhana yang kemungkinan tidak terpikir untuk menyelesaikan dengan cara rekursif, yaitu permasalahan faktorial. Nah, yang mana menghitung hasil faktorial itu dari sebuah bilangan yaitu n. Faktorial dari n ditulis dengan ini yang saya sebutkan tadi, n faktorial. Ya kan? Nah, contohnya contoh fungsi faktorial seperti ini ya.
Jadi misalkan n faktorial sama dengan 1 dikali 2 kali 3 kali sampai xn. Ya. Nah, jika n sama dengan 0 atau 1, maka n-nya itu sama dengan n dikali untuk selanjutnya. Nah, jadi kalau kasus pertama sama seperti yang saya bilang, 4 faktorial berarti dia kita buat dulu 4 kali 3 faktorial. Sebenarnya sama memang, sama seperti yang tadi, 4, 3, 2, 1 itu sama. Ya. Nah, jadi 4 faktorial itu bisa kita sederhanakan seperti ini. 4 dikali 3 faktorial dulu, kemudian 3 faktorial, 3 dikali 2 faktorial. Nah, ini penyederhanaan yang paling sederhana ya. Nah, 2 faktorial langsung lagi, 2 dikali 1. Nah, 2 faktorial baru, 1 faktorial adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, maka kalau hasil dari sini, 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24. Jadi mau seperti kasus seperti yang tadi pun kita buat sama dengan 4 faktorial, ya, hasilnya tetap sama seperti ini. Ini belajar faktorial. Saya harap Anda itu untuk belajar faktorial itu sudah memahami dari SMA pun Anda dulu belajar matematika, diskrip matematika pun di dalam perkuliahan ini pasti masuk ke sini. Ya. Nah, kemudian ada fungsi Fibonacci tadi. Ya. Jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka Fibonacci itu sama dengan 1 lainnya. Ya. Nah, untuk Fibonacci n-nya, Fibonacci itu n dikurang 1 ditambah Fibonacci-nya n untuk kurang 2. Contoh, misalnya seperti ini. Ya, ini contoh kasus nih. Ini ada kasus bentuk cerita yang disampaikan, ya. Bisa Anda baca, ya. Sepasang kelinci yang baru lahir, jantan dan betina, yaitu ditempatkan pada suatu pembiakan. Nah, setelah 2 bulan, pasangan kelinci tersebut melahirkan sepasang kelinci kembar. Ya. Ini dipahami ya. Jadi berarti di sini dikatakan bahwasanya yang pertama tadi, yang baru lahir itu adalah 2, jantan dan betina. Ditempatkan pada suatu pembiakan. Setelah 2 bulan, ya kan, pasangan kelinci tersebut melahirkan sepasang kelinci kembar. Nah, yaitu jantan. Setiap pasangan kelinci, ya, setiap pasangan kelinci yang lahir akan juga melahirkan sepasang kelinci setiap 2 bulan. Nah, ini kasusnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa pasangan kelinci yang ada pada akhir bulan 12? Nih. Jadi kira-kira berapa hasilnya nih? Coba kalau kasus seperti ini. Ya. Jadi sering Anda jumpai kasus-kasus soal seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya ini kita lihat dengan fungsi Fibonacci-nya, pengerjaannya, kalau Anda lihat ini, otomatis Anda berpikir bahwa soalnya itu kan ribet kan gitu. Itulah yang dikatakan tadi bahwasanya memecahkan permasalahan yang sederhana yang tidak terpikirkan, yang bisa diselesaikan dengan rekursif. Nah, kalau Anda membaca ini, pasti Anda itu ya nggak tahu lah Pak. Kan soalnya panjang kali gitu. Bacanya pun malas gitu. Nah, sebenarnya bukan. Jadi kalau kita selesaikan dia dengan fungsi Fibonacci-nya itu, ya ini. Ya, ini hasilnya. Dari penyelesaian dari kasus tadi, ya, dari cerita yang panjang itu yang ditanya adalah berapa hasil dari di bulan ke-12. Nah, jadi yang pertama ini. Yang pertama tadi di bulan pertama dia 1, ya, total pasangan 1. Ya kan? Nah, bulan kedua, nah masih tetap dia total pasangannya. Karena dia diminta adalah misalnya ini yang tadi melahirkan dia 2. Kembar juga. Berarti dia jadi menjadi 2 pasangan. Nah, tadi kan dia yang pertama kan 1 pasangan aja. Nah, jadi yang dipertanyakan ke bulan 12 itu berapa? Berarti hasilnya ini. Kalau Anda hitung. Nah, jadi daripada kita menghitungnya itu, ya tinggal kita buat tabel seperti ini, jumlah pasangan. Tadi dikatakan dia produktif, belum produktif. Nah, ini di bulan kedua juga dia produktif. Nah, dari kasusnya ini. Nah, setelah 2 bulan. Nah, jadi setelah 2 bulan,
Ya kan? Setelah 2 bulan itu berarti ini. Setelah 2 bulan berarti ini. Nah, setelah 2 bulan, ya kan? Nah, pasang kelinci tersebut melahirkan sepasang kelinci kembar. Sepasang kelinci kembar. Berarti sudah 2 pasang. Yang tadinya dia 1 pasang, kedua bulannya sudah ada 2 pasang. Jadi memang kasusnya seperti itu. Jadi kalau dibuatkan tabel dengan Fibonacci-nya, ya seperti ini. Jadi tabel dari Fibonacci itu, kalau diberikan kasus, cara pengerjaannya tinggal Anda buat aja tabel seperti ini. Oke? Paham ya? Sampai sini kan? Paham, Bu Nora? Ini Nora Ayu Umami. Ini senyum-senyum aja dari tadi Nora ini. Paham kan? Paham? Coba aktifkan suaranya biar saya dengar dulu suaramu, Nora. Paham nggak? Paham. Jadi kalau saya kasih kasus bisa dikerjakan. Saya berikan kasus bisa dikerjakan. Kerja rame-rame kan, Pak? Rame-rame. Kok rame-rame pula kasusnya kan ya. Dengan seperti ini kasusnya saya berikan, selesaikan dengan Fibonacci ini. Ya, nah, jadi perhatian. Ada mau bertanya sampai sini? Ada mau bertanya? Coba dari antara kalian ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ini. Nanti kalau soalnya saya kasih, baru nggak bisa lagi bertanya ya. Nanti kalau di GC kan soalnya saya berikan kan susah bertanyanya. Jadi kalau di sini dia pada saat Zoom, di sini kesempatan ada untuk bertanya gitu. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita next ya, kita lanjut. Di sini udah tadi. Nah ini ada kasus nih. Ini Anda kerjakan nanti di misalnya di apapun di GC. Ini saya berikan soalnya. Ini hanya gambaran dari soal Anda nanti di dalam GC. Ya, ada namanya menara Hanoi. Kasusnya seperti ini. Seorang birawan memiliki 3 menara. Ya. Nah, jadi seorang biarawan itu memiliki 3 menara. Diharuskan memindahkan 64 piringan emas. Kan? Nah, ini yang diminta. Diameter piringan tersebut tersusun dari ukuran kecil ke besar. Biarawan itu berusaha memindahkan sebuah piringan dari menara. Jadi ini ceritanya. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau ini saya tanyakan, ya, inilah kasus yang saya berikan di GC-nya, nanti yang Anda kerjakan. Soalnya ini, jelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai pada kolom produktif, belum produktif, dan kolom total pasangan. Ya kan? Kemudian perhatikan menara Hanoi berikut. Jika piringan ada 3, ya, ini piringannya ada 3. Berapa kali jumlah perpindahan? Nah, inilah soal nanti yang dikerjakan di dalam GC. Oke. Anda kerjakan soalnya, tugas nanti Anda berikan, dia ditulis tangan dalam bentuk buku Anda, kemudian Anda fotokan, kemudian kirimkanlah ke GC kita. Oke, nah itu untuk tugasnya. Kalau ada nanti yang kurang Anda pahami mengenai materi yang saya berikan, bisa Anda berikan komentarnya di dalam GC kita. Dan kemudian jangan lupa nanti absensi Anda itu wajib Anda isikan. Ya, mau Anda misalnya telat pun di dalam Zoom kita, ya, absensinya nanti tetap saya berikan di GC karena ada yang masih baru join, ada yang belum join saya lihat di sini. Nah, jadi bagi teman-temanmu nanti yang tidak bisa bergabung, nanti untuk Zoom kita ini saya upload juga di dalam GC kita. Jadi bisa diulang-ulang nanti topik perkuliahan kita ini mengenai topik kuliah kita hari ini. Ya, oke, sampai di sini. Ada mau dipertanyakan?
Bertanya dulu kalian sekali-sekali. Jangan saya aja yang bertanya. Yang ngerokok sendiri deh aja. Gaya Bagi ngambil rokokmu di bang, depan. sini. Ya, assalamualaikum. Sip. Siapa nih? Rian Gunawan ini kemana orangnya ini? Rian, kau di mana? Lagi di jalan, Pak, mau balik. Nah, perhatikan minggu depan kalau kau seperti ini lebih bagus nggak usah masuk ke Zoom saya ya. Pakaianmu pun saya lihat pakai kaos oblong kau itu saya lihat. Iya ya Pak, minta maaf nanti ini Pak. Jadi minggu depan kalau saya lihat lagi seperti ini, saya keluarkan langsung dari Zoom ya. Ya Rian? Iya Pak. Nah, ini ya. Kemudian matikan mikrofonnya biar nggak mengganggu sama kawanmu yang lain. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Saya bertanya sama Kiki nih lu. Kiki Maulana. Ayo bertanya bang. Kalau dulu tanya Kiki. Nggak ada Ki. Kau di mana Ki? Tempat kerja masih? Iya. Iya. Jam berapa kalian pulang kau? Apa? Masih baik nih saya lihat di masih tempat kerja. Dedi, kau Dedi? Tempat kerja enggak? Enggak lagi. Suara si Dedi ini. Kalau ini Adisti ini pasti di rumah Adisti ini ya kan Disti? Dis, kau di rumah kan? Iya, Pak. Iya. Nah, jadi itu dia. Kalau nggak ada yang mau bertanya, malu-malu kalian bertanya. Padahal lu saya pancing siapa bertanya. Tadi tanya ke Bapak udah mirip belum? Alamat Bapak di mana? Itu kayak mau tanya. Baru ini kita Zoom. Sengaja saya langsung buatkan materi, tapi nggak ada klien yang komplain. Pak, maunya kita perkenalan dulu Pak, baru ini kita Zoom gitu. Ini, iya Pak, langsung materi saya tunjukkan, enggeng aja klien kan. Padahal di hati klien, Bapak ini baru pun lakukan Zoom, udah langsung materi, udah kasih tugas gitu kan. Orang klien nggak ada yang mau bertanya. Kalau klien bilang, kami keberatan Pak, kalau kita Zoom hari ini. Nah, gitu, nggak Zoom kita. Inilah tugasnya, udah ada nih 2. Baru pertama Zoom udah langsung ada tugasnya 2 kan? Nah, gitu dia. Oke, nggak ada mau bertanya sama saya? Nggak ada? Ada Pak, saya Pak. Nggak ada? Ada Pak. Ada, apa itu? Soal faktorial tadi Pak. Kenapa? Faktorial. Nah, apa itu? Kurang. Ini. Yang iya Pak. Yang kan tadi pertama ada 3 faktorial tadi. Ya. Terus yang berapa tadi? 73 atau 73 atau berapa Bapak tulis tadi ada tadi? Yang soal yang saya berikan ya. Nih. Iya. Iya Pak, ini 72 ini. Cara pengerjaannya gitu Pak. Masih belum paham gitu. Ini. Nah, jadi ini sama kasus misalnya gini. Misalnya kalau contoh sama seperti ini. 3 faktorial itu dibagi dengan 3 faktorial, ya kan? Itu sama dengan 6 dibagi 6. Jadi intinya adalah ini cari dulu. Nilai dari 72 ini cari dulu. Nah, untuk mencarinya ini biar tidak susah, ada 2 saya berikan. Misalnya gini. Misalnya gini. Nih, misalnya 72 faktorial itu bisa dibuat seperti ini. Nah, ya kan? Dibuat dulu. Berarti 72 dikali. Berarti di sini berapa lagi? Siapa yang bisa jawab? Dikali berapa? Ayo. 71. 70? Iya, 71. Baru dikali 70. Sampai dia habis. Baru ini kalikan semua. Berapa lah ini hasilnya kalau kita kalikan gitu. Turun dong. Iya, turun sampai ke bawah. Baru ya, misalnya ini 72 dikali bagi berapa? Ini misalnya 6 faktorial. Nah, ini 6-nya 6.
dikali. Ya. Nah, berapa? 5 kali 4 kali 3 sampai 1. Baru totalkan. Baru kemudian 70 ini hasilnya 6 faktorial dibagi dengan ini berapa hasilnya? Sama. Jadi kalau misalnya 3 faktorial tadi dibagi 3 faktorial, nah ini kan hasilnya kan 6. Berarti dibagi 6. Hasilnya berapa? 1. Berarti kalau soal 3 faktorial dibagi 3 faktorial, ya hasilnya berapa? 1. Gitu dia. Kan sederhana. Oke? Paham ya? Paham, Pak, paham. Oke. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Kalau misal pakai substitusi bisa, Pak? Kalau pakai substitusi. Nah, Kan misalnya misal kalau disubstitusikan, tadi main contohnya gimana coret tuh? dia, Pak. Misalkan 6 faktor 6 faktorial. Terus 6 kali 5 kali 4 6 kali dibagi 3 faktorial. dibagi 3 5 gini. faktorial. Gini. Ya, Bukan, Pak, kan 6 faktorial dibagi 3 faktorial. 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, terus berarti kan yang 6-nya ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Gitu kan? iya. Nah, berarti kan bisa dicoret kan, Pak? Berarti tinggal kalikan aja 6 kali 5 kali 4. Bisa. Misalnya gini, ini kan kalau 3 kan kita udah dapat kan? Iya kan? Berarti tinggal ini 6 kali 5 kali 4. 5 Ya kan? kali 4. Hasilnya ini Ya. berapa? 6 kali 5 berapa? 30 kali 4 120. 100 120, Pak. dikali ini. Ya kan? Kan sama kan? Karena hasilnya kan udah dapat, 3 faktorial kan udah dapat. Ya tinggal kalikan aja. Ya, gitu dia. Jadi mau bentuk seperti apapun Anda buat sama, yang penting dia tetap dia menggunakan faktorialnya itu sesuai. Ini kan tetap sama urutannya itu, pengerjaannya kan sama, hanya mempersimpel aja. Kan yang dibilangnya ini kan kalau misalnya ini kan ini untuk mempermudah. Jadi kalau misalnya sama seperti ini, misalnya 121 faktorial